Pada soal diketahui X sama dengan 3 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 min 7X sama dengan K. Jika akar lainnya adalah X sama dengan D, maka hitunglah nilai dari 30% dikali tanda kurung 2D tambah 1. Nah, jadi caranya gini. Kita mulai dari mencari nilai K dulu dengan memasukkan, tadi kan akar-akarnya itu kan sama dengan X sama dengan 3. Itu masukin ke persamaannya. Jadi X kuadrat dikurangi 7X sama dengan K. Dimasukin X-nya kan sama dengan 3. Jadinya dimasukin kayak 3 akar 2 minus 7 kali 3 sama dengan K. Hasilnya jadi 9 dikurangi 21 sama dengan K. K-nya jadi 12, min 12. Nah, kan K-nya udah ketemu nih. Terus jadi persamaannya itu jadi kayak X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0 karena dia pindah ruas. Nah, habis itu difaktorkan. Berapa itu hasilnya 12. Terus kalau ditambahkan jadi 7. Jadinya ada X min 3 sama X min 4. Karena min 3 kali min 4 hasilnya 12. Min 3 tambah min 4 hasilnya min 7. Sama dengan 0. Jadi ada 2. X sama dengan 3 sama X sama dengan 4. Karena tadi yang dicari itu adalah yang akar satunya, jadinya nilai D itu 4. Nah, lanjut masukin ke rumus yang pada soal 30%. 30% dikali 2D plus 1. Nah, jadi 30% kali 2, D-nya kan 4 ya. D-nya 4, jadinya kali 4 tambah 1. Jadi 30% kali 2 kali 4 itu 8 plus 1 30% dikali 9 sama dengan 2,7. Lalu pada soal yang kedua, itu adalah carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita suruh mencari akar-akarnya. Maka kita bisa menggunakan faktorisasi. Nah, dari tadi kan persamanya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini biar bisa difaktor, cari angka yang bisa kalau dikalikan itu bisa di hasilnya 6. Terus kalau ditambah bisa jadi min 5. Nah, jadi angkanya itu bisa min 2 dikali min 3, itu hasilnya 6. Kalau ditambahkan jadi min 5. Jadi faktorisasinya jadi gini. X min 3 sama X min 2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dipecah. X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Jadi jawabannya ada X sama dengan 3 sama X sama dengan 2. Berarti di pilihan soalnya itu dari C. Diketahui X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut dalam bentuk umum. Nah, jadi kita itu disuruh untuk membuat persamaan dari akar-akar yang sudah disediakan. Bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, tadi kan akar-akarnya kan sama dengan X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Nah, kita bisa pakai faktorisasi. Nah, bentuk faktorisasinya itu gini. X min 2 sama X min 5 sama dengan 0.
Nah, ini tinggal dikaliin pelangi nih. X kali X kuadrat, terus min 2 kali min X kali min 5, itu jadinya min 5X. Terus min 2 kali X, itu jadi min 2X. Terus min 2 kali min 5, itu sama dengan 10. Nah, ini tinggal dikerjain. Di sini X kuadrat, terus min 7X, terus ditambah 10 dengan 0. Jadi deh. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Di soal nomor 4, itu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Di sini kita bisa menggunakan rumus x sama dengan min b plus minus diskriminan per 2a. Jadi di sini biar mudah, kita kerjain dulu diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Nah, di persamaannya itu kan b itu ada min 7. Min 7 kuadrat min 4, a-nya ada 2. Ada 2 sama c-nya ada 3. Nah, tinggal dikerjain deh. Min 7 kali 7 kali 7 itu 49. Dikurangin 4 kali 2 kali 3 itu hasilnya 24. Sama dengan 25. Nah, diskriminannya udah ketemu, masukin ke rumus yang sini. Min b plus d diskriminan per 2a. Nah, x sama dengan min b. Min b-nya itu, b-nya kan 7. Tanda kurung 7. Ini nanti jadi minus nih. Jadi plus. Terus plus minus. Diskriminannya 25. Per 2a. Nah, udah. Oh, ini kuadratnya kurang nih. Nah, hasilnya itu hasilnya adalah mohon maaf ada kesalahan teknis, ini nggak pakai kuadratan, jadinya yaudah. Jadi ini tinggal 7, karena minus ketemu minus itu plus, terus ini salah ini. Nah, plus minus 5, karena ini hasilnya 5. Nah, itu dah. Terus 2, A-nya itu adalah 2. Nah, gini. Jadi 7 plus minus 5 sama dengan 4. Nah, ini bisa jadi 2 nih. 7 plus 5 per 4 sama 7 min 5 sama dengan 4. Yang sini, ini hasilnya adalah 2 per 4. Sederhanain jadi setengah. Terus yang atas, itu sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 hasilnya. Hasilnya 3. Jadi jawabannya itu adalah C. Nomor 5. Diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus tanda kurung k min 1 terus tanda kurung lagi x min 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2. Tentukan nilai k. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai k dalam persamaan yang sudah disediakan.
Karena akar-akarnya sudah ada, berarti tinggal dimasukkan. Dari yang persamanya x kuadrat plus k min 1x min 6 sama dengan 0. Di sini x sama dengan 2. Ini salah satu akar persamaannya. Nah, tinggal dimasukkan 2 kuadrat plus k min 1 2 min 6 sama dengan 0. 2 pangkat 2 itu 4 plus di sini dikali ulangi aja 2k min 2 terus min 6 sama dengan 0. Nah, tinggal disendiriin nih. 4 min 2 min 6 karena dia 1 sama dengan min 2k. Hasilnya jadi min 4 min 2k. Nah, ini pindah ruas, jadi dibagi min 4 per min 2 sama dengan k. K sama dengan min 4 dibagi min 2 itu hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah B, 2. Ketahui akar-akar persamaan 2x kuadrat min 6x plus 1 adalah A dan B. Hitunglah nilai A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini kita disuruh nyari nilai A dan B, berarti akar-akar dari kedua tersebut. Nah, pertama kita tuh harus menggunakan sifat akar, yaitu A plus B itu sama dengan min B, min B per A. Kalau di soalnya itu B-nya kan min 6, ketemu min lagi jadinya plus, jadi 6 per 2. Hasilnya 3. Di sini A kali B sama dengan C per A. C di persamaan tersebut adalah 1 per A-nya itu 2, berarti setengah. Ya, sudah. Terus masukin ke salah satu sifat-sifat akar. A kuadrat plus B kuadrat itu jadinya A plus B kuadrat min 2AB. Nah, karena A plus B-nya udah kelihatan ya, 3. Jadinya masukkan aja tuh. 3, 2, akar 2. Pangkat 2 maksudnya. My bad. Terus min 2 AB. A kali B. A kali B-nya berapa di sini? Setengah. Jadi min 2 kali setengah. Oke. Terus udah deh. 3 pangkat 2 itu 9. Terus 2 kali 1 ya 2, 2 per 2 ya 1. Jadi min 1. Hasilnya 8. Jadi A kuadrat plus B kuadrat itu hasilnya 8. Di pilihan gandanya itu adalah A. A guys, A. Nomor 7. Tentukan nilai P akar persamaan Px kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Nah, agar persamaan kuadrat memiliki akar kembar, maka diskriminan harus sama dengan 0. Jadi, dari persamaan diketahui bahwa Px kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 itu A-nya itu P. Terus B-nya itu min 4. C sama dengan 1. Nah, dari sini dari persamaan diketahui bilangannya seperti ini. Terus masukkan ke rumus diskriminan.
rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena di sini diskriminannya harus 0, maka kita sama dengan 0. Gini. Nah, tinggal dimasukin nih. B-nya min 4. Min 4 kuadrat. Min 4. A-nya ada P. Lalu C-nya ada 1. Sama dengan 0. Karena seperti yang dibilang tadi, persamaan kuadrat memiliki akar kembar, itu harus diskriminannya harus 0. Nah, min 4 kali min 4 jadinya 16. Min 4 kali P, 4P. Sama dengan 0. Nah, 16 sama dengan 4P. P ini dibagi 16 per 4 sama dengan 4. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor 8. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih besar dari akar-akar persamaan x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, kan berarti akar-akarnya tuh harus 3 lebih besar dari akar-akar persamaan yang sudah disediakan. Nah, kita permisalkan saja. Untuk persamaan awalnya adalah A dan B. Maka kita akan menggunakan sifat jumlah dan kali akar. Ini misal. Nah, dari sifat A plus B sama dengan min B per A. Karena di persamaan yang pertama itu A-nya itu B-nya itu adalah 4. Dan A-nya 1 jadinya 4 deh. Terus A kali B berarti C per A. Nah, di persamaan 1 yang ini. Persamaan 1 Nah, di sini C-nya adalah 1. Dan A-nya itu 1 juga, berarti 1. Nah, udah. Lalu akar-akar barunya ditambah 3, karena di soal itu akar-akarnya 3 lebih besar dari akar-akar persamaan yang sudah disediakan. Jadi, A yang baru, ini A barunya dikasih ini aja. Sama dengan A plus 3. Terus B yang baru dikasih petik juga B plus 3. Oke, sudah. Setelah itu kita hitung jumlah akar-akar baru dan hasil kali barunya. Jadi A yang baru plus B yang baru dengan A plus 3 ditambah B plus 3. Nah, ini disendiriin aja deh. 3 tambah 3, 6 kan? Berarti A plus B plus 6. Nah, karena A plus B-nya udah ketahuin dari persamaan yang awal, berarti tinggal dimasukin nih. A plus B jadinya 4 tambah 6 sama dengan 10. Ini untuk akar yang baru, penjumlahannya hasilnya 10. Terus, yang dikali gimana? A dikali B yang baru sama dengan A plus 3 dikali B plus 3. Sudah? Nah, tinggal pecah lagi. Dikali pelangi. A kali B berarti AB.
terus A kali 3 berarti 3A, terus 3 kali B 3B, terus 3 kali 3 9. Udah deh, ini yang ini bisa dipecah ya, karena sama-sama oleh 3, 3-nya dikeluarkan. AB, aduh, burem. Nah, 3 A plus B plus 9. Nah, udah ya. Berarti AB-nya udah ketemu, A plus B-nya ketemu juga. Tinggal masukin. Salah. Ya. Sama dengan AB-nya itu adalah 1 plus 3 kali A plus B-nya berapa tadi? 4. Udah, plus 9. Nah, ini udah deh. 3 kali 4, 12, tambah 9. Sama dengan, oh ini plus satunya yang ditinggal. Sama dengan 22. Jadi, setelah kita masukkan ke bentuk persamaan umum, yaitu AX, BY sama C sama dengan 0, itu jadi X kuadrat min 10X plus 22 sama dengan 0. Berarti jawabannya B ya teman-teman. Nah, nomor 9. Tentukan akar dari persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Jadi tadi kita sudah menggunakan rumus ABC, sekarang kita menggunakan faktorisasi. Nah, yang pertama, itu kita harus mengalihkan koefisien A sama C. Tadi di sini persamaannya 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Nah, kita harus mengkalikan koefisien A sama C-nya. Jadinya hasilnya min 4. Nah, terus lalu kita itu mencari dua angka yang jika dikalikan hasilnya itu min 4. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 3. Jadi yang bisa dikalikan itu berarti 4 dan min 1. 4 kalau dikalikan dengan min 1 jadi min 4. 4 kalau ditambah dengan min 1 itu hasilnya 3. Oke. Jadi kalau misalkan ditulis faktorkan itu jadi 2. 2x kuadrat plus 4x dan min x plus 2. Oke. Sama dengan 0. Terus karena di sini bisa diambil 2x-nya bisa keluar. Jadi diambil masing-masing. 2x ini jadi x biasa yang ini. Terus plus yang di sini berkurang jadinya 2. Ya. Terus ini jadi min 1 x plus 2 sama dengan 0. Oke. Sudah. Udah deh. Yang sini tinggal dipisah-pisah saja. Ya, istilahnya pisah saja. 2x min 1 x plus 2 sama dengan 0. Udah, tinggal diselesaikan saja. 2x min 1 itu hasilnya satunya pindah ruas.
X-nya 2-nya juga, jadi 1/2. Terus yang X plus 2, jadinya X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Jadi jawabannya itu adalah B. B. Yeay. Nomor 10. Jika akar-akar persamaan X kuadrat min tanda kurung P plus 3 tanda kurung lagi X plus 9 sama dengan 0 sama besar, tentukan nilai P. Nah, jadi pertama karena di situ ada syarat sama besar, berarti menggunakan diskriminan. Rumus diskriminan sendiri, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini disubstitusikan. Kan ini persamaannya itu X kuadrat min P, ini tanda kurung, plus 3 terus tanda kurung lagi, ini X plus 9 sama dengan 0. Nah, itu 0 deh. Jadi A-nya sama dengan 1, B sama dengan B itu min P plus 3, terus C-nya 9. Nah, masukin ke rumus ini. B-nya tadi min P terus akar kuat di pangkat 2 min 4, A-nya 1, C-nya 9 sama dengan P plus 3 pangkat 2 min 36. Nah, karena akar-akarnya kembar, berarti kan diskriminannya harus 0. Jadi dibikin persamaan P plus 3 pangkat 2 min 36 sama dengan 0. Nah, gini. Jadi P plus 3 sama dengan 36. Udah. Terus P plus 3 sama dengan plus minus 6. Jadi ini bisa dipecahkan jadi 2. P plus 3 sama dengan 6 sama dengan ini dulu. P plus 3 sama dengan min 6. Yang ini nanti hasilnya jadi P sama dengan 3 sama P sama dengan 9, min 9. Nah, maka jadi jawabannya itu adalah C. Oke. Nomor 11, tentukan jenis akar persamaan 2x kuadrat plus minus 5x plus 1 sama dengan 0 tanpa mencari akarnya. Berarti kan kita disuruh nentuin jenis persamaan tersebut itu apa, akar persamaan tersebut itu apa. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus diskriminan. A sama dengan 2,
B sama dengan min 5 sama C sama dengan 1. Sama dengan 1. Udah kan? Nah, masukin koefisien semua ini ke dalam rumus diskriminan. Langsung saja. Min 5 pangkat 2 minus 4 kali 2 kali 1. Nah, di sini jadi min 5 kali min 5 25. Min 4 berarti 8. Sini hasilnya 17. Nah, dilihat dari diskriminannya. Diskriminannya kan 17. Nah, untuk D lebih dari 0, itu artinya akarnya real dan irasional. Jadi, diskriminan di soal persamaan ini adalah akar real dan irasional. Nomor 12. Tentukan nilai K agar garis Y sama dengan X plus K menyinggung parabola Y sama dengan 2X kuadrat min X plus 3. Jadi, pertama kita harus menyamakan kedua persamaan pada soal. Jadi, tadi kan persamaan satu kan ada Y sama dengan X plus K. Terus yang persamaan kedua, Y sama dengan 2X kuadrat min X plus 3. Nah, di sini jadi disamakan X plus K sama dengan 2X kuadrat min X plus 3. Udah. Ini dipindah ruas semua. 2X kuadrat. Yang X gabung sama yang X. Jadi min 2X. Aduh. Buram, Rek. Oh ya udah. Min 2X plus 3 min K sama dengan 0. Udah kan? Setelah itu, kalau udah, biar garisnya menyinggung garis parabola, diskriminan dari persamaan kuadrat itu harus 0. Nah, jadi diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC dimasukin deh yang dari atas ini. Dari atas ini jadinya B kuadrat berarti B-nya itu kan min 2. Min 4. A-nya ada 2. Dan C-nya ada 3 min K. Nah, udah. Terus, udah deh. Di yang sini dipangkatin jadinya 4. 4 kali 2 ini 8. 8 tanda kurung 3 min K. Ini kali pelangi. 4 min 8. 24 plus 8K. Udah. 4 dikurangi 24 berarti min 20 plus 8K. Tinggal giniin. Min 20 dengan 8. Kok min 20? Ini gak usah pakai min. Ini udah jadi plus karena pindah ruas. 8K sama dengan K sini 20 per 8 sama dengan 5/2. Udah dari hasilnya jawaban
Jawabannya adalah 5/2. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 28 cm dan luas 48 cm persegi. Tentukan panjang dan lebarnya. Jadi, di soal ini itu kita harus menggunakan rumus keliling dan luas. Nah, rumus kelilingnya itu keliling kan luas, rumusnya gini. 2P plus L itu sama dengan 28. 28 karena udah diketahui di soalnya. Terus dari sini kita bikin persamaan. Intinya P plus L sama dengan 28/2. Ini nggak usah nih. Nah, ini. Jadinya P plus L sama dengan 14. Udah deh, ini per 1. Nah, terus luas deh. Kita pakai luas. Luas itu kan P kali L. P kali L sama dengan berapa itu, Bang? P kali L itu 48 nih. 48. Nah, kan kita udah dapat dua persamaan nih. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua. Setelah itu, kita bikin persamaan satu ini jadi gini. Bikin persamaan baru. P sama dengan P. L aja. Karena ini saya mau gantiin L yang ada di luas. Oke. Nah, jadi L sama dengan 14 min P. Ini deh. Nanti ini disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua L sama dengan 14 min P. Jadi berarti di sini dimasukin aja. 14 min P sama dengan 48. Nah, ini dikali pelangi aja. Sini sama sini. Berarti 14P dikurangin P kuadrat sama dengan 48. Terus kita bakal ubah dari bentuk ini jadi bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Diubah jadi gini. Tinggal dipindah-pindahin aja. Jadinya P kuadrat min 14P tambah 48 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorin berapa kali berapa yang hasilnya itu 48. Kalau ditambahkan itu jadi min 14. Karena di sini saya sudah nemu min 6 sama min 8. Jadi tinggal ditulis P min 6, oh ya Allah. P min 6 sama P min 8 sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau di P sama dengan 6 sama P sama dengan 8. Udah. Terus kita nyari lebar. Karena lebarnya kita nyari lebar, maka jika P lalu tinggal dimasukin ke rumus yang L ini. Kalau misalkan P-nya itu 6, berarti rumusnya itu sama dengan 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Terus L lagi 14 kurangi 8 itu 6.
Jadi jawabannya ini panjangnya 6. Panjangnya 8. Terus lebarnya 6. Yeay, dapat. Nomor 14. Diketahui X sama dengan 3 adalah akar dari persamaan X kuadrat plus tanda kurung P min 2 tutup kurung X min 15 sama dengan 0. Tentukan nilai P. Nah, tadi kan dikasih tahu persamaannya kalau X kuadrat plus P min 2 X min 15 sama dengan 0. Nah, yang sudah diketahui akar-akarnya itu adalah X sama dengan 3. Berarti ini tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Nah, jadinya 3 plus P min 2 ini 3 min 15 sama dengan 0. Ini jadi 3 kali 3 9 plus ini dikali pelangi 3P min 6 min 15 sama dengan 0. Nah, ini disendirian aja nih. Jadinya 3P min 12 sama dengan 0. Nah, ini min 12 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya 3P per 12 sama dengan 12. P sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Selesai. Nomor 14 ini. Last number 15. Tentukan jenis akar persamaan 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 dengan menghitung diskriminannya. Nah, jadi di sini kita tuh harus tentuin jenis akar persamaan. Dengan gitu kita harus menggunakan rumus diskriminan. Karena untuk menentukan jenis akar persamaan, kita tuh harus menggunakan diskriminan. Udah gitu aja. Jadinya tadi kan persamaannya 3x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Masukin ke rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. B-nya di sini min 4. Min 4 kuadrat min 4A. A-nya berapa? 3. 3. C-nya berapa? 1. Udah deh. Ini min 4. Min 4 kali min 4 sama dengan 16. Min 4 kali 3, 12. Jadi hasilnya 4. Udah deh. Karena diskriminannya lebih dari 0, berarti akar-akarnya itu real. Real berbeda. Terima kasih. Bye.